Ya teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena konten darurat ya, harus segera saya tayangkan. Makanya kita nggak bikin live. Tapi nanti insya Allah akan saya livekan pembahasan tentang ini teman-teman ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, saya beberapa hari yang lalu waktu saya sakit ya, saya dihubungi sama guru ya, padahal sebenarnya saya menghubungi guru saya ya tentang ya salah satu bahasan dalam kitab Fadilah Amal teman-teman, yaitu di bab akhir yang di bab kerusakan umat Islam di masa sekarang, dimana kita sama-sama ngebahas tentang hadis-hadis dan dalil-dalil yang hal tersebut berikut dengan preambelnya atau pembukaan dari bab itu ya, dimana kita terlalu banyak menyerahkan kepada para alim ulama dan kita sebagai umat itu bersikap apatis terhadap hal tersebut ya. Guru saya yang lain bilang ya itu semua terjadi karena kita sebagian dari umat Islam itu kebanyakan tidur, kebanyakan makan ya, terutama di jam-jam segini nih. Makanya jujur saya bersyukur sebenarnya ada masjid-masjid atau musola-musola yang sebelum subuh itu memutar murotal, memutar solawat atau bersolawat lah orang-orang ya sebelum azan subuh, baik itu solawat langsung ataupun diputar ya. Murotal juga begitu, murotal Quran juga sama begitu juga ya, tujuannya supaya kita ini tuh bangun gitu, bangun untuk apa, qiyamis sholatil fajar, menegakkan sholat subuh ya. Makanya kan kita diperintahkan qiyamis sholat, aqimus sholah, ada di surah Al-Baqarah kan, allazina yu'minuna yuqimunas sholah, menegakkan sholat, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, mendirikan sholat, menegakkan sholat ya. Dalam surah Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, maka sholat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan yang jahat, kejam, keji, dan mungkar. Nah ini kan termasuk menghabiskan, menyanyiakan waktu nih menjelang subuh nih. Ini kan termasuk perbuatan keji dan mungkar. Nunda-nunda sholat pun sama juga. Jadi bangunlah, kalau udah mau subuh tuh bangun gitu. Memang gak mudah, memang gak mudah untuk kita terbiasa untuk bangun, melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam, menegakkan sholat malam ya. Lalu terus lanjut dengan qiyamis sholatil fajar sebentar lagi. Di beberapa wilayah lain mungkin akan OTW azan sebentar lagi, atau mungkin ada yang sudah ya. Di wilayah timur sudah subuh duluan mereka. Di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur sebagian sudah subuh. Di wilayah Indonesia Barat aja yang sudah akan OTW ya. Dari Banyuwangi sampai dari Banyuwangi kalau di Jawa, sampai nanti ke Banda Aceh paling akhir di Sumatera sana. Jadi rugi rasanya kalau kita sholat subuh tuh masih ngaret-ngaret. Azan subuh kita bukannya bangun tapi masih tertidur ya. Ya, habis subuh tidur gitu kan. Itulah yang mematikan hati, kolbu, batin pertimbangan kalau kata Om Bagus, dan akal dari orang-orang Islam sekarang ini, kebanyakan, sebagian ya. Ya. Karena kebanyakan tidur. Ya. Kebanyakan tidur, kebanyakan makan. Ya.
Akibatnya ya ini, kayak saya nih, saya ngelakuin sesuatu tuh sebelum saya berangkat subuh tuh supaya saya di dalam masjid tuh enak, nyaman gitu loh. Ketika saya zikir pagi gitu loh. Saya udah mulai membiasakan. Habis sholat subuh, diam sebentar di masjid, zikir pagi, berdoa pagi, baru pulang. Sekalipun nanti saya udah kerja, begitu juga kok. Sama. Ada fadilah tersendiri di balik itu, teman-teman. Akibatnya apa? Kita jadi terbiasa menghidupkan waktu subuh. Terbiasa menghidupkan waktu fajar. Terbiasa menghidupkan pagi, teman-teman. Ya. Allah tuh sudah membagi waktu semua, membagi waktu secara fair. Pagi, siang, petang, sore aktivitas. Malam istirahat dan punya banyak waktu di malam kita untuk tafakkur, tafakum, muhasabah, tahasib, taqarrub ilallah, ya. Bermesraan dengan Allah. Makanya waktu-waktu salat malam itu banyak. Termasuk waktu salat sunnah. Selain salat wajib, dimulai dari salat maghrib sampai salat subuh. Ada banyak salat sunnahnya. Habis maghrib ada salat awabin, ya, salat awabin sunnahnya. Habis isya menjelang subuh banyak salat penutupnya salat witir, salat tahajud, salat hajat, salat tobat, salat sunnah mutlak, ya, zikir malam, ya, zikir. Rasain deh teman-teman. Ini mumpung masih belum azan subuh, belum syuruk. Rasakan bagaimana menghidupkan malam itu. Rasakan bagaimana kita bangun pagi segar gitu ya. Bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Terutama bagi yang ikhwan atau yang laki-laki. Kalau yang perempuan lebih baik di rumah. Maka hidup kita insya Allah jauh lebih tertata, jauh lebih rapi, jauh lebih organized, dan insya Allah kita gak bakal stres. Kenapa? Karena kita terbiasa hanya bersandar kepada Allah. Kita terbiasa mendekat hanya kepada Allah saja, tidak ke yang lain. Ya, jam segini ini bukan malam lagi, udah pagi sebenarnya. Tapi ya nggak tahulah, emang Konoha ini agak lain. Ya, mudah-mudahan dengan tayangan singkat ini, ya baik saya maupun Anda yang nonton ini, ya bisalah seenggaknya kita sama-sama belajar, sama-sama berhijrah, sama-sama introspeksi, sama-sama merubah diri kita yang tadinya ketika masjid atau musola bersalawat atau bertilawah menjelang subuh, kita masih tidak tergugah hati untuk bangun, untuk tunai salat subuh, ya, berjamaah gitu. Jadi mulai tergugah, mulai semangat bangun salat subuh jemaah di masjid, ya, atau di rumah, ya, on time, otomatis gitu ya, nggak perlu harus dibangunin atau gimana gitu ya, gitu. Pelan-pelan memang, ini proses yang tidak sebentar, tapi insya Allah bisa karena terbiasa gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.